Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang materi kekongruenan bagian yang pertama, yaitu pelajaran matematika kelas 9 semester 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dua bangun kongruen atau tidak. Yang kedua, menemukan konsep dua bangun yang kongruen. Yang ketiga, mendapatkan dua bangun yang kongruen dengan translasi dan rotasi. Yang keempat, mengidentifikasi sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi syarat dua bangun datar kongruen. Kita masuk materi pertama, yaitu mengidentifikasi dua bangun kongruen atau tidak. Sebagai contoh, di sini ada beberapa gambar keramik dengan ukuran yang sama dengan bentuk persegi 30 x 30. Maka kesemua bentuk keramik tersebut adalah kongruen. Kemudian yang kedua, gambar foto. Di sini ada foto presiden berbentuk persegi panjang dan juga foto wakil presiden juga berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang sama. Maka kedua foto ini adalah kongruen. Dan yang ketiga adalah beberapa paving block yang dipasang. Di sini kalau kita cermati, itu adalah bentuk dan ukurannya sama, yaitu berbentuk segi 6 beraturan ya. Jadi di sini paving block dalam bentuk dan ukuran yang sama ini adalah kongruen. Selanjutnya di sini ada contoh pintu dan jendela. Ini pintu dan jendela ini sama-sama berbentuk persegi panjang, tetapi ukurannya berbeda. Maka pintu dan jendela ini tidak kongruen. Yang berikutnya adalah lukisan beda ukuran. Nah, ini ada 3 lukisan. Lukisan yang terbesar bergambar burung yang besar. Kemudian ada lukisan yang nomor 2 ini bentuknya persegi panjang, bergambar kupu-kupu. Kemudian yang berikutnya persegi ini juga bergambar kupu-kupu. Nah, jika dibandingkan lukisan yang pertama yang paling besar dengan lukisan yang kedua, ini jelas ukurannya berbeda, maka tidak kongruen. Kemudian lukisan yang paling besar dengan persegi, ini ukurannya beda, bentuknya juga beda, maka ini juga tidak kongruen. Dan jika dibandingkan yang terakhir ini dua bangunnya adalah persegi panjang yang lebih kecil dengan persegi, maka jelas ukuran dan bentuknya berbeda. Jadi di sini lukisan-lukisan ini tidak kongruen. Yang selanjutnya adalah contoh penggaris. Ini yang satu berbentuk persegi panjang, yang satu berbentuk segitiga. Jelas tidak kongruen. Selanjutnya ada teselasi. Teselasi ini adalah berupa hiasan seperti itu ya, dari bentuk-bentuk khusus. Nah, di sini bisa kita cermati apakah ada bangun-bangun yang kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Tentunya ada ya, karena ini digambar seperti pencerminan gitu. Kemudian di sini ada cicak, gambar cicak ini juga kongruen ya. Dan selanjutnya adalah contoh teselasi pada batik. Di sini juga beberapa bentuk yang kongruen. Selanjutnya, bagaimana kita menemukan konsep dua bangun yang kongruen. Dua bangun yang kongruen, contohnya di sini adalah persegi panjang. Ini kedua persegi panjang ini mempunyai lebar yang berwarna pink ini persegi panjang pertama, lebarnya diberi tanda garis 2. Kemudian yang berwarna hijau ini juga lebarnya diberi garis 2. Maka lebarnya sama panjang. Kemudian panjangnya juga dengan tanda yang sama. Jadi persegi panjang ini bentuknya sama-sama persegi panjang, kemudian ukurannya sama. Jadi di sini adalah dua persegi panjang yang kongruen. Selanjutnya contoh yang kedua adalah jajar genjang. Di sini juga diberikan tanda ukuran yang sama antara panjang, sisi panjang, kemudian juga ada sisi miringnya. Di sini dengan ukuran yang sama, bentuknya juga sama, maka kedua jajar genjang ini juga kongruen. Yang berikutnya adalah persegi 6. Segi 6. Nah, segi 6 di sini juga ukurannya diberikan keterangan yang sama dengan bentuk yang sama pula. Jadi
2 segi 6 ini juga kongruen. Selanjutnya, jika dua bangun tidak kongruen, yang bagaimana? Nah, di sini contohnya ada sebuah bintang, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna hijau. Kita lihat jika kita himpitkan, bangun-bangun yang tidak kongruen itu tidak bisa menutup atau saling menutup secara tepat. Jadi masih ada sisa luasan seperti itu ya. Kita coba tutup, kita himpitkan, ternyata memang benar. Jadi bintang berwarna hijau dan bintang berwarna pink ini tidak kongruen. Contoh yang kedua adalah persegi panjang berwarna biru dan persegi panjang berwarna kemerahan itu. Ini jelas bentuknya sama tapi ukurannya jelas berbeda. Jadi ini tidak kongruen. Yang contoh ketiga adalah bentuk love. Love berwarna ungu ini dengan love berwarna biru ini jelas-jelas tidak kongruen ya. Ukurannya yang satu lebih kecil atau lebih pipih begitu. Jadi kalau kita himpitkan jelas tidak menutup secara sempurna. Jadi contoh-contoh bangun di sini adalah bangun-bangun yang tidak kongruen. Selanjutnya mendapatkan dua bangun yang kongruen dengan translasi dan rotasi. Kalian tentunya masih ingat materi tentang translasi dan rotasi, yaitu tentang transformasi geometri di semester 1 ya. Translasi itu adalah pergeseran. Jadi di sini kita mendapatkan dua bangun yang kongruen itu melalui pergeseran. Kita coba yang pertama translasi atau pergeseran itu kita kenakan pada sebuah persegi. Nah, di sini Bu Erni punya persegi yang pink ya, kemudian kita himpitkan persegi yang merah bata. Di sini berimpit, berarti kan kongruen. Nah, jadi ini hasil dari translasinya pun akan ini kongruen. Kedua bangun ini kongruen. Kemudian contoh yang kedua segitiga, di sini kita geser segitiganya. Nah, ini juga segitiganya kongruen. Selanjutnya, yang gambar rumah, di sini kita akan coba untuk geser. Ya, akan didapatkan dua gambar rumah yang kongruen. Jadi dengan pergeseran kita bisa memperoleh dua bangun yang kongruen. Di sini contoh yang terakhir yaitu trapesium. Nah, ini kalau kita geser ya, jadi trapesiumnya pertamanya memisah dulu, kemudian kita geser menjadi berhimpitan. Jadi ini adalah juga dua trapesium yang kongruen. Jadi ciri-ciri kongruen itu ya, kalau digeser-geser seperti itu bisa saling menutup atau berawal dari dua bangun yang kita geser. Gitu. Selanjutnya rotasi atau perputaran. Di sini kita lihat Bu Guru punya gambar ya, segi 5. Kemudian kita akan coba rotasikan 180 derajat searah jarum jam, berarti kita rotasikan ke kanan ya, memutar ke kanan. Apa yang terjadi kita lihat? Ya, ternyata juga akan terjadi atau terbentuk dua bangun yang kongruen. Jadi dengan rotasi atau perputaran kita dapat temukan dua buah bangun yang kongruen. Ini perputarannya tadi 180 derajat. Selanjutnya mengidentifikasi sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ini penting untuk kita mengetahui apakah sebuah bangun itu kongruen atau tidak. Kita perlu tahu dulu sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini guru punya sebuah persegi panjang. Kemudian kita gambarkan lagi persegi panjang yang kedua. Maka kita dapat temukan mana saja sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama sudut A, tentu saja kita punya sudut A bersesuaian dengan sudut yang mana. Nah, jadi kalau di sini sudut A-nya ya, berarti bersesuaiannya ya dengan di sini ya. Di pojok kiri atasnya persegi yang berwarna hijau, biru, sorry. Ya, jadi di sini adalah E. Ya, huruf E. Sehingga sudut A bersesuaian dengan sudut E. Yang selanjutnya adalah sudut B. Ya, bersesuaian dengan sudut yang mana? Nah, ini belum kita beri tulisan ya. Nanti akan kita munculkan.
siapakah yang bersesuaian dengan sudut B? Kita lihat, ya, ternyata F, huruf F. Jadi sudut B bersesuaian dengan sudut F. Yang berikutnya adalah sudut C. Sudut C tentu saja bersesuaian dengan sudut G, ya, yang di sebelah kanan, ya, pojok kanan bawah. Dan selanjutnya yang D, yang terakhir, ini bersesuaian tentu saja dengan sudut H. Jadi A bersesuaian dengan E, B bersesuaian dengan F, C bersesuaian dengan G, dan D bersesuaian dengan H. Nah, sekarang kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian itu bisa kita perhatikan ukurannya juga, dan posisinya di sini mengapit sudut-sudut yang bersesuaian atau diapit sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi kalau sisi AB ini kan diapit oleh sudut A dan sudut B, padahal sudut A bersesuaian dengan sudut E, sudut B bersesuaian dengan sudut F, maka sisi AB tentu saja bersesuaian dengan sisi EF. Kita lihat AB, nah di situ AB, maka bersesuaian dengan EF. Yang berikutnya BC, nah BC, di mana BC? Ya, BC yang ke bawah, bersesuaian dengan FG. Ya. Dan yang berikutnya adalah CD, ini tentu saja bersesuaian dengan HG. Ya, kita tulis. Dan yang selanjutnya adalah DA, bersesuaian dengan EH atau HE. Nah, jadi ini identifikasi sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian yang nantinya akan kita gunakan dalam menganalisa bangun-bangun yang kongruen maupun juga bangun-bangun yang sebangun. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Pada contoh kedua di sini Bu Guru punya trapesium sama trapesium siku-siku, ya. Yang satu berwarna biru, yang satu berwarna hijau. Nah, di sini posisinya ini tidak seperti posisi yang tadi, ya. Pas begitu. Nah, di sini ada, kalian harus mengerti dulu mana yang bersesuaian. Bisa dapat diidentifikasi dengan mudah. Di sini sudut yang paling atas ini tentu saja karena ini sisi pendek, sejajar yang pendek berarti yang ini, yang siku-siku berarti yang bawah. Oke, kita lihat. Sudut-sudut yang bersesuaian, di sini sudut A, maka sudut A bersesuaian dengan sudut E. Nah, jadi ini kalau kongruen itu sudut A dan E harus sama besar, ya. Di sini jelas ini siku-siku berarti sama 90 derajat. Kemudian sudut B ini harus atau bersesuaian dengan sudut F. Jika dia bersesuaian dengan sudut F, maka besarnya harus sama. Ya, tapi di sini tidak diberikan ukuran besarnya, cuma hanya tanda saja berwarna merah panahnya. Selanjutnya adalah sudut C bersesuaian dengan sudut G, ya. Ya, kita tuliskan sudut C bersesuaian dengan sudut G, dan yang terakhir tentu saja sudut D bersesuaian dengan sudut H. Nah, panah-panah ini menandakan warna yang sama, ini artinya bahwa A itu bersesuaian dengan sudut E, maka A sama dengan E. Karena dia kongruen, ya. Kongruen. Kemudian sudut B itu sama dengan sudut F, dan sudut C sama dengan sudut G, sedangkan sudut D sama dengan sudut H. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian tentu saja kita bisa mengidentifikasi berdasarkan sudutnya yang mengapit, ya. Di sini AB ini diapit oleh sudut A dan sudut B. AB, sehingga sudut A dan sudut B itu tadi bersesuaian dengan E dan F, sehingga sisi AB di sini akan bersesuaian dengan sisi EF. Nah, selanjutnya sisi BC, kita lihat BC itu yang sisi miring, ya jelas ini diapit oleh sudut B dan sudut C yang bersesuaian dengan sudut F dan sudut G, maka sisi BC bersesuaian dengan sisi FG. Yang berikutnya yang ketiga yaitu sisi CD
Ini tentu saja bersesuaian dengan GH. Dan yang terakhir adalah sisi DA bersesuaian dengan sisi HE. Yang kelima yaitu mengidentifikasi syarat dua bangun datar yang kongruen. Nah, di sini dua bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama maka dinamakan bangun yang kongruen. Kemudian syarat dua bangun yang kongruen berarti yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, sekian pemaparan materi atau penjelasan materi untuk kekongruenan bagian 1. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.